Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, para alim, para ulama, para asatir, para hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Al-Muhajirin PBI. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki hari yang ke-14 di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan tinggal separuh lebih sedikit hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan peningkatan amal-amal ibadah, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul jiwa sudah digembleng di madrasah rohaniyah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membincang satu tema, yaitu makna tarbiyah bulan Ramadan. Kalau kita lihat secara lughah atau secara bahasa, tarbiyah ini kan sangat terkenal sekali. Ungkapan ini sering diungkapkan. Jadi tarbiyah itu kalau diterjemahkan itu maknanya pendidikan. Di dalam pendidikan itu banyak isinya. Pengajaran termasuk bagian dari pendidikan. Ya, mendidik, membina, merawat, mengembangkan potensi, itu semuanya masuk cakupan kata tarbiyah. Yang ini kalau secara bahasa, tarbiyah itu paling tidak itu berasal dari derivasi atau istiqaq atau tasrif. Itu dari 3 kata dasar yang nanti maknanya saling melengkapi. Karena kan bahasa Arab itu ngoten para rawuh. Jadi satu kata, bahkan kata itu berkembang, lalu kemudian ada huruf dasar yang membentuk kata itu. Itu kalau kata pakar bahasa, diantaranya ada namanya ulama bahasa itu abad ke-4 Hijriah, namanya Abul Fath Uthman ibnu Jinni. Beliau punya karya namanya Al-Khosokis. Itu beliau mengatakan bahwa ternyata kata dalam bahasa Arab itu kalau punya akar yang sama, walaupun dia sudah berkembang maknanya berbeda-beda, nanti akan ketemu pada titik makna yang sama satu. Contoh nih sebelum ke tarbiyah tadi. Kata yang terdiri dari jim dan nun atau jim nun nun itu makna asalnya ketertutupan. Itu makna asal. Tetapi kan kemudian berkembang, jim nun nun itu menjadi jin. Tahu jin ya? Mungkin ada yang pernah menemui atau punya pengalaman.
ada jannah, ada junnah, ada jinnah, ada junun. Junun itu akar katanya nanti berkembang lagi jadi majnun. Majnun itu kalau diartikan bahasa Indonesia nun sewu niku majnun berarti orang. Nah, paham semua, alhamdulillah, bahasa Arabnya luar biasa nih. Jannah, surga. Kalau terkait urusan akhirat, jannah itu maknanya juga bisa kebun, yang kebun itu buahnya lebat, tanamannya banyak dan subur, lebat sekali. Itu seperti dalam surah Kahfi itu. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Itu jannatain, di situ dua kebun yang subur, yang lebat. Junnah, Rasulullah bersabda as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai, tameng. Jin, ya jin, jinnah kan tadi. Ternyata kalau dilihat ini semuanya ketertutupan maknanya. Kalau junnah, tameng, perisai, kenapa kok makna dasarnya ketertutupan? Karena orang kalau membawa tameng, bawa perisai, dia dari depan tidak terlihat, tertutup ya, terlindungi. Jannah, kalau itu dimaknai jannah yang di akhirat, maka jannah itu sampai hari ini tertutup. Al-Quran itu hanya mensepil informasi surga itu begini, tapi tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena surga itu digambarkan dalam sabda Rasulullah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas, tidak pernah orang itu melihat keindahan seperti itu, tidak pernah sebelumnya. Terus tidak pernah mendengar keindahan lalu itu nanti surga itu seperti ini, tidak. Dan bahkan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Ini keindahan surga, sehingga tertutup, sehingga keimanan yang berbicara. Majnun itu apa? Kalau tadi diartikan gila memang, maka majnun itu orang yang tertutup, akal sehatnya tertutup. Nah, itu bahasa Arab ngoten. Makanya bahasa Arab itu disebut bahasa yang punya al-farwah al-lughawiyah, yaitu kekayaan kosakata, kekayaan bahasa yang cukup banyak. Lah, tarbiyah itu akar katanya pertama dari roba yarbu. Fala yarbu indallah, ada ayat begitu di dalam Al-Quran. Itu artinya apa? Roba itu bertambah atau berkembang. Ya, berarti nanti berderivasi robba yurabbi tarbiyan tarbiyatan. Ini nanti bentuk sigot atau bentuk kata masdar. Ya, jadi ini berkembang. Berarti dalam tarbiyah, dalam pendidikan itu harus ada tambah, harus ada perkembangan. Ilmunya nambah, berkembang, nanti berdampak pada perilaku. Makanya dalam pendidikan itu seseorang dikatakan berhasil kalau dalam teori pendidikan itu kalau dia ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam 3 hal, kan betul? Kognitif, afektif, psikomotorik. Itu teori pendidikan begitu. Sama dengan nanti tarbiyah di bulan Ramadan itu seperti apa, nanti akan kita kupas. Lalu yang kedua, robia yarba. Ini juga maknanya tumbuh berkembang atau terbimbing. Kenapa? Karena dalam tarbiyah itu ada bimbingan. Orang itu berkembang itu kalau ada yang bimbing. Makanya dalam pendidikan itu tidak semata-mata transfer of knowledge, tapi transfer of value. Mungkin informasi bisa kita dapatkan secara internet, lewat internet. Tetapi di internet itu yang tidak ada itu adalah bagaimana mentransfer nilai. Sementara kalau di sekolah, di pesantren, ya, di kampus, ini kan ada pendidik-pendidik, dosen atau guru atau para asatid, ada kiainya. Ini memberikan pendidikan secara komprehensif dan holistik, lengkap begitu ya. Termasuk bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara bersikap. Ini semua mengandung tarbiyah. Ramadan itu seperti memberikan pendidikan yang sangat lengkap. Ya, nanti ada juga yang dari robba, yang artinya adalah mengatur urusan. Makanya Tuhan itu, Allah itu disebut Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah itu mengatur alam raya, alam semesta ini, semua alam. Ya, jadi itu akar kata secara bahasa.
Adapun kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, itu ada ayat di dalam surah Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, "Ma kana li basharin an yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Ngapunten, suara saya tidak seperti Ustaz Irham ya. Kalau Ustaz Irham Masya Allah ini agak serak-serak, agak karu-karuan. Artinya apa? Ayat ini tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah anugerahkan kepada dia kitab, hukum dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia begini, jadilah kalian sebagai penyembah-penyembahku, bukan sebagai penyembah Allah. Jadi orang sak top-top ya apa ndak boleh kemudian iki lho, aku iki lho, sembahan aku, naudzubillah, ndak boleh. Tapi perintahnya adalah walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang yang sudah dititipi ilmu oleh Allah itu menyampaikan kepada yang lain untuk agar orang lain itu kunu rabbaniyin. Ya, jadilah kalian orang-orang yang robbani. Robbani apa? Sudah terdidik, sudah dibimbing oleh Allah, ya melalui tadi itu secara zahir, termasuk medianya Ramadan ini. Walakin kunu rabbaniyin, nggih. Endi mang? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi terus begitu. Makanya termasuk madrasah Ramadan ini, ketika Allah sudah menyediakan medianya, termasuk 1 bulan ini, lalu alhamdulillah di semua masjid itu semangat untuk membuat tarbiyah Ramadan dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai hal, mulai dari qiyamul Ramadan, lalu kemudian iftar jama'i, buka bersama, sahur bersama, kuliah subuh, kuliah tarawih dan sebagainya. Ini semua harus terus kita ikuti untuk mengupgrade agar Ramadan ini betul-betul memberikan dampak positif bagi kita, karena kita mengambil dengan serius pelajaran atau pendidikan atau tarbiyah dari bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian sekarang kita masuk ke jenis atau macam-macam tarbiyah, khususnya tarbiyah bulan Ramadan. Yang pertama, tarbiyah bulan Ramadan itu oleh sebagian ulama itu dibagi menjadi 2 secara garis besar. Yang pertama itu disebut sebagai tarbiyah khalqiyah. Tarbiyah khalqiyah itu pendidikan dari aspek jasmani. Allah itu kan menciptakan manusia itu dari 2 unsur yang nanti semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak boleh meninggalkan 2 unsur ini. Ada aspek zahir, ada aspek batin. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr, "Wa nafakhtu fihi mir ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Jadi manusia secara fisik ini sudah diciptakan fa idza sawaituhu, dan penciptaannya sudah sempurna. Kemudian wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan di dalamnya sebagian dari ruhku, faqa'u lahu sajidin. Nah, akhirnya manusia ini bisa bernafas, punya perasaan, punya dianugerahi akal, ada hati nurani dan seterusnya. Itu nanti menjadi sosok jiwa. Yang jiwa itu nanti diilhamkan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Ramadan itu mengasah kita agar potensi wa taqwaha ini lebih dominan dibanding fujurnya. Pertama, fisiknya. Kebutuhan makan, minum, bahkan nun sewu berhubungan dengan lawan jenis, suami istri maksudnya, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmani, tapi nanti berdampak pada rohani. Orang makan
Ya, kalau tidak makan lemes, kalau tidak lemes nggak bisa ibadah. Makanya makan itu tujuannya untuk bisa jasmani ini biar kuat, maka biar kita bisa ibadah. Jadi bukan hanya makan sekedar makan, minum juga sama. Ya, penyaluran kebutuhan biologis juga sama. Nah ini diatur dengan tarbiyah bulan Ramadan itu. Ini namanya tarbiyah khalqiyah. Itu panjenengan kalau baca penelitian-penelitian para saintis hari ini, itu betapa puasa. Bahkan ada yang orang nggak kenal puasa itu, mereka makan terakhir sudah jam 6 malam, nanti baru sarapan besok pagi jam 10. Hanya minum air, makan buah, tapi tidak makan makanan yang berkarbo dan seterusnya. Itu ternyata salah satu dampak secara kesehatan itu adalah ada sel-sel di dalam tubuh kita itu yang sudah tidak digunakan. Ya, itu nanti akan dimakan oleh sel-sel baik, karena sel-sel yang baik ini tidak mendapatkan asupan makanan, tapi otak sudah perintahkan puasa, umpama kalau puasa. Loh, yang bukan puasanya model begitu saja itu bisa menyehatkan. Apalagi kalau puasa itu dilakukan dengan tepat, dengan benar. Maka benar sabda Rasulullah yang menyatakan sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Kalau ada orang puasa kok tidak menyehatkan, bukan salah puasanya, mungkin ada yang salah dalam manajemennya. Mbuh sahuri, mbuh buko sembarang sudah dikumpulkan. Padahal ketika berbuka itu juga ada manajemen, itu namanya nanti disebut dengan tarbiyatul iroda. Ternyata orang itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginannya. Itu jangan kumpulkan muaknya itu baik. Terus mari air putih selesai, iki jono. Aduh, gak kuat begitu. Ya itu ada tarbiyah di situ. Tapi nanti kita bahas itu nanti. Setelah itu ada tarbiyah yang disebut dengan bernilai diniyah tahdhibiyah. Tahdhibiyah itu bernilai perbaikan dari sisi agama terkait dengan ruhani. Ya. Kita ini kan dalam tubuh kita, manusia ini, sosok jiwa kita, itu ada tarik-tarian, tarik-menarik, tarik ulur antara kebutuhan jasmani dengan ruhani. Ini yang kalau jasmani ini tidak disetir oleh rohani dan rohani dibimbing oleh wahyu, ini bahaya. Nanti memunculkan jenis-jenis nafsu itu. Kan betul? Nah, lalu yang kedua itu adalah tarbiyah terkait dengan tahdzibiyah, untuk perbaikan jiwa. Kenapa kok jiwa itu perlu diasah? Karena tadi itu wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, kan begitu. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Lalu kemudian Allah nyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu potensi fujur. Potensi fujur itu potensi buruk. Wa taqwaha, potensi baik. Semua jenis anugerah Allah itu harus diasah, harus diasuh, asah, asih, asuh. Karena kalau tidak tumpul itu. Contoh, yang fisik saja, yang fisik. Seorang pemain bola yang sangat hebat, yang mendapatkan penghargaan berkali-kali, umpama Lionel Messi. Itu ngasah kakinya kayak begitu itu sejak kecil, dan itu latihan terus, nggak berhenti. Bahkan sudah jadi pemain top, tidak kemudian aku saiki wis hebat wis nyantai dhisik. Mboten, itu latihannya top nih. CR7 umpama, Cristiano Ronaldo dan lain-lain lah yang top-top dunia itu. Itu fisik. Ternyata hati ruhani itu juga perlu diasah. Nek mboten berat. Tapi nanti kalau sudah menemukan kenikmatan dengan apa yang dia asah, apalagi aspek ruhani, ini akan memancarkan kebahagiaan, yang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan dunia seberapapun. Ya, dunia itu mestinya menjadi fasilitas untuk meraih kebahagiaan akhirat, termasuk kebahagiaan dekat dengan Allah. Tapi kalau dunia ini mboten saged ngeteraken, nggak bisa mengantar kepada kebahagiaan itu, ini garai tambah sumpek. Banyak orang yang kemudian bergelimang harta, tapi endingnya, mohon maaf, naudzubillah, itu kemudian tiba-tiba ada kabar bunuh diri. Ini karena tidak menemukan dalam kehidupan. Kembali lagi ke tarbiyah Ramadan tadi. Jadi jiwa ini diasah. Jadi itu yang disebut dengan
tarbiyah yang disebut dengan tahdzibiyah. Kenapa Allah menyiapkan ini semua? Karena Allah adalah Rabbul Alamin gitu loh para rawuh. Jadi Allah itu mengatur alam raya ini. Dan kalau kita lihat di tafsir surah Al-Fatihah nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu disusul dengan ayat ketiga atau ayat kedua menurut pendapat yang lain, ayat ketiga nih kalau ini kita pakai, Ar-Rahmanir Rahim, itu menunjukkan rahmat yang luar biasa. Kenapa? Ada kesan di antara para mufassir itu begini, Rabbil Alamin, Tuhan tuh mengatur alam raya ini. Biasanya ya, kalau makhluk itu kalau punya wewenang untuk mengatur, mungkin jadi pejabat, bisa menetapkan kebijakan ini, bisa memutuskan ini, undang-undang ini, peraturan ini. Ini kalau tidak dilandasi dengan kekuatan iman dan takwa yang baik, tidak dibimbing oleh agama, ini biasanya cenderung otoriter dan diktator. Sudah, pokoknya begini. Itu padahal manusia itu kekuasaannya terbatas. Tuhan, Allah itu kekuasaannya mutlak, absolut. Tidak ada yang membatasi. Maka bisa jadi muncul dalam benak orang yang membaca, waduh, Tuhan ini absolut, sakarepe Allah, sakarepe Tuhan, diatur apa ya? Makanya kemudian untuk memprotek itu Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu dalam membimbing, mendidik, mentarbiyah semua alam ini, termasuk kita di dalamnya. Kita ini kan adalah mikrokosmos. Kita ini bagian kecil dari alam yang sangat luas ini. Maka Allah itu membimbingnya itu, mendidiknya itu dengan cara apa? Ar-Rahmanir Rahim. Loh, sentuhannya sentuhan kasih sayang. Maka sesuatu pengaturan atau apapun kalau landasannya kasih sayang, hasilnya mesti baik. Saya masih ingat dulu ketika di pesantren, guru saya itu menggambarkan analogi sedikit, tapi ini tidak bisa dianalogikan sama persis, tapi setidaknya bisa mengantar pemahaman kita. Panjenengan, ibu-ibu, itu kalau pas hati itu gembira, dilandasi kasih sayang kepada keluarga, seweneng, terus jenengan masak, bagi yang bisa masak, insya Allah bisa masak ya. Itu masakan itu enak. Tapi masih yang jenengan winter masak, tapi pas masak itu sumpek. Umpama naudzubillah, contoh, mari tukaran kali pasangannya, ono masalah, ya sedikit lah, temen-temen tapi. Itu masak sampai merengut, beda rasa hasilnya. Semua itu kembali ke rasa. Seorang pelukis nih, atau lukisan, pameran lukisan, itu kalau berangkat dari rasa, dari dalam hati, itu orang itu kalau penikmat lukisan itu melihat saja itu bisa dirasakan. Wah, lukisan ini mengandung sesuatu. Mungkin orang lain tidak merasakan. Guru mengajar kalau itu dari hati, itu bisa dirasakan. Dibanding yang hanya sekedar formal gini-gini, arak gini, didik, dan seterusnya, tapi tidak dari hati, tidak bisa. Maka Allah itu memberi contoh sesungguhnya. Ini loh, lek mendidik siapapun, termasuk jadi orang tua, ya, itu juga sentuhan kasih sayang. Secara fitrah orang tua itu sudah punya itu. Hanya kadang-kadang ada beberapa yang kemudian fitrah itu sengaja ditutup, naudzubillah. Kan begitu. Jadi itu cara Allah mendidik manusia, landasannya adalah kasih sayang. Makanya Menteri Agama hari ini, Menteri Agama itu Profesor Nasaruddin Umar, itu kan sekarang sedang menggagas yang disebut kurikulum cinta. Cuman ini masih butuh penjelasan secara rincian, termasuk indikator-indikatornya nanti seperti apa penerapannya di Kementerian Agama itu. Cinta universal. Khawatirnya nanti kalau tidak ada penjelasan, anak-anak muda ini salah paham. Kurikulum cinta, oh kami sudah melakukan lama, pacaran, naudzubillah, bukan itu. Jadi ini cinta dalam arti universal. Dan itu betul-betul bimbingan Tuhan, bimbingan Allah. Bagaimana Allah itu mendidik manusia, mendidik alam raya dan alam semesta itu dengan sentuhan Ar-Rahmanir Rahim, rahmat. Maka Allah utus Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran diturunkan oleh Allah, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah, rahmatul lil mu'minin.
Jadi semua itu terkait dengan itu. Nah, sekarang kita lihat. Lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam Ramadan ini. Ya. Tadi itu kan puasa, itu jenisnya ada tarbiyah yang khalqiyah, ada tarbiyah yang tahdzibiyah. Makanya tadi sempat kita sudah menyampaikan juga bahwa dua hal ini tidak bisa kita pisah, aspek jasmani, aspek ruhani. Tidak makan, tidak minum, ya, tetapi aspek ruhaninya tidak dijaga. Ini yang bahaya. Inilah yang kata Imam Al-Ghazali di dalam Asrarus Shaum. Ini diambil, dikutip dari Ihya Ulumuddin. Itu ada hadis yang mengatakan begini. Riwayat sahabat Jabir. Wa rawa Jabir an Anasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau begini, annahu qol khamsun yufattirna shaima. Jadi ada 5 hal yang bisa menggugurkan orang yang puasa. Yufattirna itu nggarai buka, nggarai iftar. Apa yang menggugurkan? Apakah puasanya batal? Secara fikih tidak batal. Tapi kan ini Imam Ghazali ini menulis bab ini bicara tentang Asrarus Shaum, yang bicara tentang shaumu khususil khusus, puasanya orang yang levelnya itu sudah level agak tinggi. Manusia itu memang levelnya ada disebut dengan shaumul umum, awam, orang umum. Ada shaumul khusus, ada shaumu khususil khusus. Ini levelnya tinggi lagi. Tapi jangan kemudian kita mengatakan begini, oh saya belum sampai itu, saya masih biasa-biasa. Manusia itu Allah berikan tarbiyah Ramadan, bahkan setiap tahun ada 30 hari atau 29 hari, itu agar kita ini naik level. Lalu ya ini sudah sekian tahun, usia kita berapa? Umpama 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 60 tahun, kok tidak ada peningkatan sama sekali. Ini berarti bukan salah tarbiyahnya, tapi salah kita. Bagaimana kita ini nggak mau mengambil hikmah dari pendidikan Ramadan yang setiap tahun kita ketemu. Bahkan hari ini alhamdulillah kita masih ketemu, karena tidak ada jaminan tahun depan bisa ketemu lagi. Jangankan tahun depan loh, kita ini sekian menit saja, besok sekian detik aja tidak tahu. Kan begitu. Jadi ini lalu dilanjutkan dalam hadis begitu, begini. Khamsun yufattirna shaima al-kadzibu. Loh. Kenapa al-kadzibu itu? Berbicara dusta. Jadi uang yang biasa dusta, entah itu dusta ke orang lain, entah dusta kepada istrinya, entah dusta kepada suaminya, apapun itu. Ya, apalagi dusta dalam konteks kemaksiatan, waduh, tambah double-double nih. Ya. Itu bisa menggugurkan pahala puasa. Di Quran itu ada ayat gambaran surga. Di surga itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di surga itu, penduduk surga itu mereka tidak pernah mendengar lagwan, kata-kata yang sifatnya sia-sia, bercanda yang sia-sia, apalagi yang sampai hal-hal yang tidak pantas. Wala kidzaba, dan juga tidak ada kata-kata dusta. Karena di surga itu semua orang itu sudah betul-betul jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan penduduk surga itu mereka ini bersih dari penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari hati mereka itu sifat ghil. Ghil itu sifat dengki atau sifat buruk yang ada dalam dada, yang ini nanti berimbas macam-macam. Orang itu gara-gara dengki itu bisa mengadu domba. Gara-gara dengki bisa membuat hal-hal yang tidak rasional, bahkan rela menyakiti dirinya gara-gara dengki. Nah, itu kalau delon-delon ini cerita. Ini bahaya, ini bisa menggugurkan pahala puasa. Kalau kita mau menghilangkan itu atau dilatih dalam bulan Ramadan ini, itu sesungguhnya secara implisit kita itu sudah berusaha menjadi penduduk surga. Lu kan ngoten. Kalau ini dibalik tadi ya. Oh, penduduk surga itu tidak ada kata-kata dusta, tidak ada kata-kata yang mengandung dosa. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Yang ada itu hanya saling berucap salaman salama, harmonis.
kedamaian. Ya, memang kita tidak bisa berharap seperti di dunia itu seperti itu. Tapi paling tidak, kalau kita mulai tekad itu dalam diri kita masing-masing, maka kita bisa menebar kedamaian. Tidak usah ngoreksi orang lain dulu lah, kita dulu. Wes mulai besok saya tidak dusta, saya betul-betul akan menjaga sikap, menjaga kata-kata dan seterusnya. Terus yang kedua apa? Wal ghibah. Ghibah niku membicarakan keburukan orang, tentunya tidak di hadapan orangnya. Ya. Apalagi kalau orang yang melakukan itu sudah taubat, sudah baik, sudah betul-betul mau membersihkan diri. Kok ada orang yang masih saja saya tahu biyen wong iku ya apa nome. Wah, rusak iku. Saiki koyo yo. Orang itu sakit berubah. Allah itu tawwab. Allah itu Maha penerima taubat. Maka kalau Allah sudah menerima dan Allah sudah menutup aibnya, jangan kita udah-udah lagi. Konteksnya beda dengan orang yang, mohon maaf, ada orang niku yang cerita kemana-mana bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ini beda konteksnya. Ada orang itu cerita, saya kemarin nginep di hotel sepian, bangga dia dengan bawa dan seterusnya lah. Naudzubillah. Ini orang yang jauh dari rahmat. Kenapa? Karena dia ini melakukan dosa kok bangga. Nah itu kadang-kadang itu tergantung komunitas. Kadang ada komunitas itu yang bangga-banggaan dengan dosa yang dia lakukan, karena dia tidak merasa bahwa itu adalah dosa. Itu kalau sudah begitu itu berarti hatinya sudah ditutup itu. Makanya nanti jenisnya ada nafsu lawamah, itu nanti akan kita bahas setelah ini. Lalu kemudian lanjutannya wan namimah. Nah, namimah ini. Namimah itu apa? Namimah itu mengadu domba. Yang diadu manusia bukan domba. Ya, tetapi manas-manasi iku cek musuhan ambek kono. Sing iki ngomong ini, lek kene ngomong ini, cek iki kok gak cocok ambek kono, cek tukar wis tukaran saweneng. Wis kapok. Naudzubillah. Di sini insyaallah tidak ada. Ini menggugurkan pahala puasa kata Imam Al-Ghazali. Ya. Terus yang berikutnya apa? Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sekarang itu banyak fenomena orang tuh sumpah menggunakan nama Allah, tapi dia bohong. Ya, HP-nya ketahuan, ada chat. Ini siapa ini? Oh enggak, itu cuma sumpah demi Allah, wallahi, saya tidak ada apa-apa. Ternyata ada udang di balik batu. Itu sumpah palsu. Sumpah palsu nyakiti lagi, ya Allah, naudzubillah. Nggih. Terus wan nadharu bi syahwatin, melihat tentunya dengan disertai dorongan syahwat. Ini terutama yang laki-laki. Ya perempuan juga bisa, tetapi yang dominan ini laki-laki biasanya terkait dengan an-nadhara, itu pandangan. Jadi kemudian disertai syahwat. Karena di Al-Qur'an itu diingatkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Poin terakhir dari tarbiyah atau makna tarbiyah di bulan Ramadan itu adalah di dalamnya ini ada beberapa nilai tarbiyah. Nilai yang pertama itu disebut dengan nilai tarbiyah ilahiyah. Apa nilai tarbiyah ilahiyah itu? Di bulan Ramadan itu kita dididik bagaimana kita ini memasukkan dalam diri kita pertama kesadaran akan kehadiran Allah. Allah dawuh dalam hadis qudsi, kata Allah begini dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas puasa itu. Maka pahala puasa itu tidak disebutkan pahalanya sekian, karena setiap orang dapatnya bisa berbeda. Terserah Allah. Allah menilai karena Allah tahu bagaimana kualitas puasa kita. Maka puasa itu orang lain tidak tahu. Beda dengan sholat. Sudah sholat? Sudah. Mana buktinya? Oh tadi saya ke masjid kok. Kalau percaya tanya Pak ini. Saya kok nampak tonggo ini. Loh kok tadi sholat ke masjid? Oh dia tadi bareng saya. Oh berarti wis sholat secara zahir. Puasa saya. Tiba-tiba siang-siang keluar dari rumah, datang ke pasar, ikut klub ngedusi mayit. Klub ngedusi mayit itu kan biasanya kalau warung di pasar itu kan ditutup pakai keber sampai yang kelihatan hanya kakinya, itu kan klub ngedusi mayit di bulan Ramadan.
Jadi tiba-tiba mampir orang boleh puasa, ya poso, malah buka ya melok buka. Tapi mang wis buka poso beduk ya gak ono sing ero. Apalagi nanti pasarnya bukan di Malang, nanti berangkat dulu ke Singapura atau gitu ya. Tapi tidak ada di sini. Loh itu puasa itu tidak ada yang tahu. Belum lagi soal kualitas tadi itu. Ono sing poso bener tidak makan tidak minum, tapi tetap melakukan hal-hal yang lain, ngomongi gak teratur, sing buruk-buruk diomongkan, perilakunya pancet, tidak ada perubahan. Itulah yang kata sabda Rasulullah diingatkan. Apa peringatannya? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan azur itu mencakup luas. Ya termasuk dusta, adu domba, ngomong buruk, meso dan seterusnya ya. Dan juga tidak meninggalkan perilaku buruk, maka Allah tidak punya kepentingan terhadap orang ini. Allah tidak butuh, walaupun orang itu sudah meninggalkan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu namanya ada tarbiyah ilah. Berarti apa? Tarbiyah ilahiyah itu memasukkan dalam diri kita kehadiran Allah. Itu sifat ihsan. Kalau Allah sudah hadir dalam diri manusia, maka insya Allah dia tidak berani melakukan pelanggaran yang lain. Kan kita ini kadang-kadang masih karena manusia, mau melakukan maksiat, mau melakukan korupsi, takut ketahuan, tapi sudah tidak takut sama Allah. Makanya Rasulullah berpesan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Artinya malu berbuat buruk, malu berbuat maksiat. Malu kepada siapa? Minimal kepada manusia, sehingga tidak jadi berbuat buruk. Tapi yang paling inti malu kepada Allah. Kenapa? Karena manusia tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah. Lah puasa itu menanamkan ini, sekaligus menanamkan sifat-sifat ilahiyah untuk ditumbuhkan dalam diri manusia. Bagaimana Allah itu punya sifat Rahman, punya kasih sayang, maka manusia punya empati. Makanya simbolnya itu yang kita lakukan puasa. Setelah puasa itu mengupgrade diri kita secara personal, lalu ditutup dengan zakat fitrah nanti. Itu adalah secara horizontal. Berarti kesalehan itu ada kesalehan sosial dan kesalehan individu yang sudah di-upgrade tadi. Itu mesti berkaitan. Tidak bisa kita hidup tuh hanya pokoknya aku ngaji dan masjid, orang lain terserah, tetangga saya butuh, nggak mau tahu, buatan sakit. Itu dimotivasi oleh Rasulullah dengan dalam banyak hadisnya. Yang kedua, ada tarbiyatul iradah. Napa nilai tarbiyatul iradah itu? Pendidikan soal keinginan. Manusia itu kadang tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Saya, kalau usah contoh jenengan lah, saya ya. Itu kadang-kadang itu lek poso awal ndelok iki kepingin iki, ndelok iki kepingin iki, koyo-koyo kate dituku kabeh. Kepingin martabak, kepingin cireng, kepingin beli. Kok kayak takjil iki. Ternyata minum air putih, makan kurma 3 biji, sama makan martabak 1 waret. Sing liyane iki ana es iki, es teler. Es teler ese ilang, karek telere. Lah niku itu berarti kan ada manajemen iroda di situ, ada manajemen. Oh ternyata manusia itu hanya cukup apa yang sudah dia makan selesai. Wong kadang begini kok, banyak stok menunya ya. Soalnya gak irmai terawih, timbangannya ngimami terawih gak enak, ogel-ogelen. Oh iya sudah dit ini. Kok mari terawih, ternyata habis terawih juga masih kenyang. Wes nanti aja sahur gak sempat. Maka kadang-kadang makanan kalau berlebih, itu segera didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Karena kalau numpuk, kita itu seringkali cara membuang makanan itu bukan langsung dibuang, tapi dimasukkan dalam kulkas dulu. Nanti baru sekian hari, oh ini wes suwe wes gak wayahe baru dibuang. Lah ngapa kok gak kayak biyen-biyen diberikan kepada yang membutuhkan. Ini ada tarbiyatul iradah. Lalu ada tarbiyah sifatiyah. Para rawuh, tarbiyah sifatiyah itu apa? Manusia itu di dalamnya banyak sifat. Ada sifat ilahiyahnya, ada sifat syaitoniyahnya juga ada. Ada sifat ada sifat bahimahnya, sifat kebinatangan juga ada, rakus dan lain sebagainya. Itu nanti yang sifat kebinatangan itu titik tekannya ketika Idul Adha. Makanya simbolnya yang disembelih itu hewan. Berarti yang dikorbankan adalah sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Ramadan itu sudah mulai melatih itu, menghilangkan sifat-sifat itu. Rakus, ambisi yang tidak terkendali. Itu semua sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Itu harus kita tekan, bahkan kita manage, jangan sampai muncul. Yang dominan harus sifat ilahiyah tadi.
Dan terakhir ada tarbiyah nafsiyah, mendidik hawa nafsu, mendidik nafsu atau jiwa. Nanti jiwa itu dibagi 3, ini agak cepat. Yang paling rendah levelnya amaro bisu. Amaro bisu itu mesti nafsu bisikan yang mengajak pada hal yang mesti tidak baik. Ini nanti ada level atasnya namanya an-nafsul lawwamah. Allah bersumpah di dalam surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa nafsul lawwamah itu? Nafsu yang mencela dirinya. Berarti sudah ada proses peningkatan. Artinya apa? Maksiat tapi dia sadar kalau itu maksiat sehingga ada penyesalan. Itu sudah lumayan. Daripada orang yang maksiat tidak menyesal justru bangga, itu berarti masih level yang paling bawah tadi. Ya, yang al-lawwamah itu, ya Allah saya kok maksiat ini, ya Allah perbaikan lagi. Maksiat mana perbaiki lagi. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Ada orang itu yang mencampur antara amal baik dengan maksiat-maksiat tadi. Wis muga-muga lek pas tobat Allah menerima tobat mereka. Allah itu tawab, tapi jangan remehkan. Gak apa-apa wis tak maksiat dhisik engko wae tobat lah diampuni. Loh, iya, tapi kan kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Israel. Naudzubillah, durung sempat tobat moro-moro Israel tok-tok. Pun ngancine nggih, monggo sareng kula. Sik aku tak tobat sik. Enggak bisa. Lu kan ngoten. Terakhir yang paling tinggi itulah yang disebut an-nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang tenang inilah sudah melalui level 2 tadi, sehingga ini arahnya lebih banyak kebaikannya. Kalau diajak kebaikan itu semangat. Dan jiwa kebaikan inilah, kalau ini terus kita asah, kita jaga an-nafsul mutmainnah, nanti kita kembali kepada Allah itu dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulang sini pulang. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Endingnya apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan tarbiyah Ramadan ini betul-betul bisa membimbing kita sehingga kita bisa mengasah dan kita sampai pada level an-nafsul mutmainnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf karena sudah melewati dit. Saya khawatir ada dit yang kedua nanti. Sebelum dit yang kedua maka kita akhiri. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.